Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian dan mentoring self-improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita menceritakan kisah hidup yang bermakna. Dan kita sudah sampai bagaimana kita perlu melibatkan orang di dalam kehidupan yang bermakna ini, menjalani kehidupan yang bermakna. Karena kehidupan yang bermakna tidak bisa dilalui tanpa melibatkan orang lain. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita membangun mitra orang sesama kita yang sepaham dengan kita, agar kita bisa menjalani kehidupan yang bermakna di dunia ini. Nah, untuk bermitra dengan orang yang sepaham, kita perlu menarik mereka kepada satu tujuan. Dan kita tahu, jika kita punya tekad untuk membuat perubahan, jawabannya itu akan selalu ada. Namun, jika kita ingin melakukan perubahan, namun kita tidak pernah mempunyai kepedulian, itu tidak akan pernah terjadi. So, kita harus mengubah diri kita dari seorang yang individualis menjadi orang yang berjiwa sosial. Dari orang yang berkata saya menjadi orang yang berkata kita. Kita harus bertransformasi. Dan kita harus tetap terus belajar. Dan kita tahu bahwa ketika kita merekrut orang-orang atau terkoneksi, melakukan hubungan dengan mitra kita, dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, mereka akan terdiri dari beberapa jenis orang. Ada yang di awal ikut, di tengah jalan enggak, ada juga yang di tengah jalan dia akhirnya tidak ikut, dan ada orang-orang yang sampai ke garis finish. Karena memang jenis orang bermacam-macam. Ada yang cuman pengen bergaul aja. Nah, oleh karena itu, untuk kita dapat terkoneksi dengan mitra kita, kita perlu melihat faktor-faktor yang membuat kita bisa menjalankan impian kita di dalam kehidupan yang bermakna. Nah, faktor yang pertama, ada beberapa faktor ya, saya mencatat ada 9. Yaitu kita perlu memperhatikan yang pertama, faktor peluang. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan bermakna dan kita punya visi, punya impian, kita perlu tahu bahwa peluang itu selalu ada. Kesempatan itu selalu ada. Namun memang ada kesempatan-kesempatan yang datangnya cuma sekali. Nah, kalau kita melihat ada kesempatan, menurut saya lebih baik kita terus berjalan, terus melangkah. Karena kadang-kadang langkah kecil kita, kalau itu di jalan yang benar, akan berakhir dengan langkah terbesar dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita berjinjit. Itu memang harus kita lakukan di dalam jalan tersebut. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita terus mengambil langkah. Karena kesempatan akan selalu datang bagi orang yang terus melangkah. Lalu faktor kedua, agar kita terkoneksi di dalam kehidupan bermakna dan kita bisa mendapatkan mitra ya, yaitu faktor kepercayaan. Nah, di sini kita harus percaya ya, percaya itu artinya kita percaya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta kehidupan. Dan kita tahu bahwa ada namanya koneksi ilahi atau divine connection, di mana kita bisa saja menemukan orang-orang di alam semesta ini, di muka bumi ini, yang sudah disiapkan sebenarnya oleh Tuhan. Karena sebenarnya
Di dalam dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah ada di bawah kontrol Sang Pencipta kehidupan. Jadi kepercayaan kepada Sang Pencipta kehidupan itu penting di dalam pencarian makna kehidupan. Tanpa itu kita akan sulit untuk terkoneksi dengan mitra kita. Jadi kita harus mempertanyakan pertanyaan ini, percayakah kita bahwa orang lain akan datang dan membantu kita menciptakan perbedaan? Kita harus tanyakan itu. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor kemungkinan. Nah, faktor kemungkinan ini adalah sebenarnya berhubungan erat dengan pertukaran atau pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar kita juga sering melakukan pilihan. Misalnya kita pulang dari pekerjaan kita, kita memilih untuk tetap di depan televisi atau kita membaca buku. Kita juga sering kali mengalami pilihan itu ketika kita masih muda. Ketika kita lulus SMA misalnya, apakah kita memilih untuk berkuliah atau langsung bekerja? Ada juga yang kuliah sambil bekerja. Banyak pilihan. Dan ternyata faktor pertukaran itu akan semakin sulit apabila orang itu kedudukannya semakin tinggi, semakin sukses. Karena pertukaran itu akan banyak harga yang harus dia bayar. Bisa saja pertukaran itu menyebabkan pemotongan dari gaji kita atau penghasilan kita. Faktor-faktor pertukaran yang perlu dipertimbangkan adalah menukar dari pengakuan menjadi pencapaian, menukar rasa aman dengan kebermaknaan, menukar pendapatan finansial dengan potensi di masa depan, menukar kesenangan sesaat dengan pertumbuhan personal, menukar eksplorasi dengan fokus, menukar kuantitas hidup dengan kualitas hidup, menukar hasil bagus dengan hasil yang luar biasa, menukar tambahan dengan hasil berlipat ganda, menukar setengah yang pertama menjadi setengah yang kedua. Nah, pertukaran ini akan mengubah kita, akan mengimprove diri kita, mendevelop diri kita. Dan juga pertukaran ini tidak akan membuat kita mementingkan diri kita sendiri. Karena itu hasilnya akan lebih baik. Nah, maka ada pertanyaan untuk faktor daripada kemungkinan ini, yaitu apa yang akan kita serahkan untuk menciptakan perbedaan. Lalu yang keempat adalah faktor keyakinan. Nah, faktor keyakinan ini adalah berhubungan dengan rasa takut. Kita jangan sampai kita harus keyakinan dengan rasa takut itu tidak bisa ada di dalam waktu yang bersamaan. Ketakutan adalah alasan yang paling umum bagi seseorang untuk berhenti berjuang. Sedangkan keyakinan membuat kita mulai melangkah. Keyakinan membuat manusia bisa membuka pintu-pintu, tapi ketakutan menutup pintu. Nah, maka kita harus penuh dengan keyakinan. Maka pertanyaannya adalah, apakah iman saya, apakah keyakinan saya lebih besar dari ketakutan saya? Lalu faktor yang kelima adalah faktor tantangan. Nah, ini faktor tantangan. Kita harus siap melewati tantangan. Ada satu surat yang konon katanya ditulis oleh Christopher Columbus untuk merekrut kru pada waktu itu. Dia bilang, dicari jiwa petualang dan gagah berani untuk bergabung bersamaku dalam perjalanan menarik
Tujuan akhir rumah. Perberhentian pertama belum pasti. Mungkin tak ada di peta dan gambar. Lama perjalanan enggak diketahui. Bahaya banyak. Yang diperlukan waktu, uang, dan mungkin hidup kita. Imbalan hanya Tuhan yang tahu. Tuhan juga yang memutuskan. Kesempatan, kehormatan seumur hidup. Bersedia bergabung? Tertanda Christopher Columbus ditulis pada tahun 1491. Nah lalu pertanyaannya untuk faktor tantangan, apakah kita tertantang untuk berjalan menuju kehidupan bermakna? Lalu yang keenam, faktor sikap. Nah sikap ini penting banget ya. Kita harus punya sikap yang positif, lalu sikap yang enggak mementingkan kepentingan pribadi. Karena kalau sikapnya hanya mementingkan kepentingan pribadi, kita akan kehilangan arah dan orang-orang atau calon mitra enggak akan mau mengikuti kita. Karena sikap baik itu akan membawa kita kepada perubahan baik. Dan kita harus tahu bahwa sikap baik itu nggak hanya muncul pada posisi kita lagi di atas, lagi senang. Justru lagi terpuruk, sikap itu juga harus nampak, memberikan respon yang tepat. Karena justru dalam kondisi buruk, sikap itu seringkali diuji. Nah, orang-orang akan mau bergabung, bermitra dengan kita ketika justru dia melihat bahwa dalam keadaan baik atau buruk, sikap kita tetap positif. Lalu ada lagi, maka pertanyaannya adalah, apakah pendirian kita, sikap kita menjadi kelebihan atau kekurangan? Lalu yang ketujuh, faktor kemenangan. Orang-orang yang bersama kita harus mengalami kemenangan. Orang-orang kan ingin jadi hebat, maka mimpi kita juga harus mimpi yang besar. Jadi jangan mimpi yang kecil. Karena orang mengharapkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang mana mereka bisa menang bersama dengan kita. Lalu yang ke-8 adalah faktor janji. Ini adalah masalah komitmen. Ketika kita menawarkan mimpi, mungkin itu bebas ya. Tetapi ketika kita menjalani mimpi itu, kita terikat oleh komitmen. Jadi untuk mempertahankan mimpi kita harus bekerja keras, berkomitmen meraihnya. Tanpa komitmen gak akan ada kenyataan. Maka sebuah janji, sebuah impian, sebuah proposal harus diakhiri dengan komitmen. Dan maka pertanyaannya, apakah kita berkomitmen menepati janji kita, janji untuk kita dan juga janji untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah faktor ajakan. Untuk kita mengajak orang lain, kita harus punya tujuan yang jelas. Kita juga harus membuktikan bahwa mereka harus terkesanlah kepada kita. Kita harus melakukannya. Mereka harus melihat prestasi-prestasi yang mungkin telah terjadi dalam kehidupan kita, perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi faktor ajakan ini pertanyaannya adalah, apakah kita siap mengajak orang lain untuk bergabung menjalani hidup yang bermakna? Jadi guys, jadi sahabat, itulah 9 faktor di mana faktor itu akan mengkoneksikan kita, menghubungkan kita dengan mitra, dengan sesama yang bergabung bersama dengan kita untuk menjalani hidup penuh kebermaknaan. Salam untuk bermitra, salam untuk terhubung dengan mitra kita dalam menjalankan kehidupan yang bermakna. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.